Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafiqoh Nurmutmainah dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia. Biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah pertukaran atau perubahan unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan komponen abiotik, lalu kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Daur biogeokimia memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah daur fosfor, lalu daur air atau daur hidrologi, daur sulfur atau belerang, daur karbon dan oksigen, serta daur nitrogen. Yang pertama adalah daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik ke fosfat organik, lalu kembali lagi ke fosfat anorganik secara berkesinambungan dan tanpa jeda. Daur fosfor memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan di dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh batuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian berpindah-pindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Proses yang kedua adalah penyerapan oleh tanaman dan hewan. Setelah fosfat berada di dalam tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga mendukung untuk dikonsumsi hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora ini akan mati dimakan oleh hewan karnivora. Tahap selanjutnya yaitu kembali ke lingkungan melalui dekomposisi. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekuler seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Yang terakhir adalah bakteri di dalam tanah. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Lalu, fosfor di dalam tanah dapat berakhir di saluran udara dan lautan, dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Jenis daur biogeokimia yang kedua adalah daur air atau siklus air. Daur air atau daur hidrologi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air laut, danau, rawa, samudera, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan dari sinar matahari. Pada tahap evaporasi, air diubah menjadi uap atau gas sehingga dapat naik ke atmosfer. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Namun perbedaannya adalah proses penguapan dari transpirasi terjadi pada jaringan makhluk hidup melalui respirasi. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Proses ini adalah uap air hasil gabungan dari tahap evaporasi dan transpirasi. Proses yang keempat
adalah kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah sehingga membentuk awan tebal. Yang kelima adalah adveksi. Proses ini adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya disebabkan karena tekanan udara atau angin. Yang keenam adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam menjadi air yang disebut dengan hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi berubah menjadi air lalu turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Yang ketujuh adalah runoff atau limpasan. Limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Yang terakhir adalah infiltrasi, yakni air yang merembes ke bawah dan menjadi air tanah, atau proses penyerapan air ke dalam tanah. Penyerapan air ke dalam tanah dibantu oleh adanya tumbuhan. Yang ketiga ada daur belerang atau daur sulfur. Daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Di alam, sulfur banyak terdapat di kerak bumi. Proses daur belerang atau daur sulfur dimulai dari aktivitas gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat SO4. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Aspergillus spp, Neurospa spp, Escherichia spp, Proteus spp adalah beberapa organisme yang dapat mengubah protein dari bahan organik menjadi senyawa H2S ketika terjadi proses pembusukan. Sedangkan organisme pengurai seperti Vibrio desulfuricans, Aerobacter, dan Desulfovibrio berperan dalam merubah karbohidrat dari bahan organik menjadi H2 dan senyawa-senyawa lainnya. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfat SO4. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau fase presipitasi. Kandungan gas sulfat yang tinggi di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak buruk dari polusi air dan polusi udara. Sedangkan gas H2S yang terdapat pada tanah akan memasuki fase reduksi dan akan menghasilkan unsur tunggal sulfur S. Kemudian unsur tunggal tersebut akan memasuki fase oksidasi dengan bantuan bakteri Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiosidans, lalu menjadi SO4. Dilanjutkan dengan SO4 dalam tanah yang akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Yang keempat, ada daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan yang terakhir ada daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi
dan kembali lagi ke atmosfer secara terus-menerus sehingga membentuk sirkulasi. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, asam nukleat, ataupun sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Nitrogen diperlukan tidak dalam bentuk unsur tetapi persenyawaan. Salah satunya atmosfer bumi mengandung 78% nitrogen. Daur nitrogen terbagi atas beberapa proses. Di antaranya, yang pertama adalah fiksasi, yaitu proses pengikatan atau pengambilan nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan tumbuhan. Yang kedua adalah amonifikasi, proses pembentukan amonium dari nitrogen yang telah dihasilkan dari fiksasi. Yang ketiga adalah nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim nitrogenase yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Dan yang keempat ada asimilasi, yaitu proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis di tumbuhan. Yang terakhir adalah denitrifikasi, yaitu proses pelepasan nitrogen kembali ke udara. Selanjutnya yaitu proses daur karbon dan oksigen. Proses biogeokimia merupakan proses perubahan senyawa dari satu bentuk ke bentuk lain yang melibatkan interaksi antar makhluk hidup serta adanya proses di dalam bumi. Salah satu contoh daur biogeokimia yaitu daur karbon dan oksigen. Ini adalah salah satu contoh daur karbon dan oksigen. Pertama, karbon dioksida dihasilkan oleh makhluk hidup dari hasil pernapasan ataupun proses pembakaran seperti pada gas kendaraan bermotor. Lalu karbon dioksida ini diikat oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah energi dan oksigen. Oksigen ini kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Demikian seterusnya. Ini adalah salah satu contoh siklus oksigen yang bersifat jangka pendek. Selain menghasilkan oksigen, fotosintesis memungkinkan tumbuhan untuk terus berkembang. Tanaman yang berkembang akan menghasilkan buah, umbi, daun yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang sudah mati, jasadnya akan terurai oleh bakteri pengurai. Jasad ini akan tersimpan selama berjuta-juta tahun sehingga membentuk bahan bakar. Salah satu contohnya adalah batu bara. Bahan bakar ini kemudian digunakan oleh manusia untuk melakukan kerja dan akan menghasilkan karbon dioksida lagi. Ini adalah salah satu contoh daur karbon jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah keterkaitan interaksi komponen biotik dan abiotik terhadap daur biogeokimia. Adapun daur biogeokimia ini berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Sesuai dengan definisi daur biogeokimia sebelumnya, yang artinya pertukaran atau perubahan unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu kembali lagi ke lingkungan. Seperti pada salah satu contoh, yaitu pada daur fosfor, yang diawali oleh pelapukan batuan, kemudian diserap oleh tumbuhan, dan tumbuhan itu dimakan oleh hewan herbivora, dan seterusnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik terhadap daur biogeokimia.
Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.